Halo, selamat jumpa para mahasiswa, para mahasiswi, dan para penggemar matematika yang saya cintai. Untuk proses belajar kita dalam menghadapi ujian akhir semester, ini akan sepenuhnya kita adakan secara online demi menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua, Civitas Akademika IPB. Pada ujian tengah semester sebelumnya, saya telah menyediakan konten-konten untuk konten-konten online untuk UTS, walaupun tatap muka tetap kita adakan. Tetapi karena peristiwa COVID-19 ini, seluruh proses pembelajaran akan kita adakan secara online. Video ini yang dapat Anda putar ulang kembali adalah sebagai salah satu cara pembelajaran. Pesan saya kepada Anda, jaga kesehatan sesuai dengan protokol-protokol kewaspadaan untuk menghadapi COVID-19 ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tetap semangat, tetap belajar untuk Indonesia, untuk masa depan dunia yang lebih baik. Selamat jumpa kembali para mahasiswa, para mahasiswi, dan juga para penggemar matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai terapan turunan. Terapan turunan ini dalam hal kita memaksimumkan, meminimumkan suatu fungsi. Ini bisa saja kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saya sebagai pengusaha produk-produk pertanian ingin mendistribusikan produk-produk pertanian dengan biaya minimum, atau kemudian juga saya adalah seorang petani yang ingin memperoleh kombinasi tanaman yang saya tanam sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimum. Nah, seringkali permasalahan-permasalahan itu kita seperti tadi, seperti pemaksimuman mencari maksimum keuntungan dengan menanam produk pertanian ataupun meminimumkan biaya dalam menghantarkan produk-produk pertanian dapat kita modelkan sebagai suatu fungsi matematika. Nah, kemudian dari metode-metode yang akan kita pelajari berikut ini, kita selesaikan permasalahan-permasalahan mencari maksimum dan minimum dari fungsi tersebut yang merupakan pemodelan dari dunia nyata. Topik-topik kita adalah pertama untuk pertemuan ini mengenai nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu ekstrim yang kita maksud di sini adalah nilai maksimum dan minimum. Jadi nilai ekstrim itu nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nilai ekstrim dapat kita bagi atas dua, yaitu nilai ekstrim global, ekstrim lokal. Kemudian ekstrim global terdiri atas dua, yaitu maksimum global dan minimum global. Kemudian selanjutnya ekstrim lokal terdiri atas dua, yaitu maksimum lokal dan minimum lokal. Berikutnya kita masuk kepada definisi maksimum global dan minimum global. Pertama, misalkan fungsi f memiliki daerah asal D. Misalkan fungsi f memiliki daerah asal D. Fc adalah maksimum global f pada D jika Fc lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X elemen D. Perhatikan di sini, dia menjadi maksimum global. Kenapa? Karena Fc lebih besar sama dengan Fx untuk semua X elemen D. Jadi Fc ini nilai maksimum. Nilai maksimum global. Paling besar.
Nah, kalau nilai minimum global berarti apa? Fc adalah nilai minimum global F pada D jika Fc lebih kecil atau sama dengan Fx untuk setiap X elemen D. Fc ini adalah nilai minimum global. Fc lebih kecil daripada Fx untuk setiap X elemen D. Nah, Fc adalah nilai ekstrim global F pada D jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum global. Kemudian, nilai ekstrim global disebut juga dengan nilai ekstrim mutlak. Berikut adalah ilustrasi dari nilai ekstrim global. Untuk pertama, untuk yang bagian A, kita memiliki Y sama dengan X kuadrat dengan daerah asal minta hingga sampai tak hingga. Jadi kita lihat ini, nilai Y yang paling kecil, bisa kita lihat di sini, ini. Kalau dari grafiknya ini, yang warna biru, nilai Y-nya ini, yang paling kecil di sini, yaitu nilai Y-nya sama dengan 0 yang terjadi ketika X sama dengan 0. Jadi, mempunyai minimum global. Inilah nilai Y yang terkecil untuk daerah asal yang kita miliki. Daerah asal yang kita miliki. Sekarang kita lihat ke contoh B. Kita batasi sekarang daerah asalnya atau domainnya dari 0 sampai 2, di mana 0 termasuk, 2 termasuk, seperti ini. Nah, kita lihat untuk daerah asal yang kita maksud, nilai Y yang terkecil adalah 0. Inilah nilai minimum globalnya. Punya nilai minimum global. Maksimum globalnya di sini. Punya maksimum global. Yaitu nilai maksimum global tadi apa? Nilai yang terbesar untuk daerah asal. Nilai yang terbesar. Nilai Fc yang terbesar untuk daerah asal yang dimaksud. Ini nilai Fc-nya. Jadi, punya nilai terkecil dan punya nilai terbesar. Kemudian, kita ke contoh ketiga. Sekarang kita ubah daerah asalnya atau domainnya. Perhatikan di sini tanda kurungnya. 0-nya tidak termasuk. 2-nya masuk. Ini. Y-nya tetap sama. Y sama dengan X kuadrat. Untuk kasus ini, kita mempunyai nilai maksimum global ada. Nilai maksimum globalnya di sini. Paling besar. Nilai Y yang terbesar. Nilai Y yang terbesar untuk domain yang kita miliki. Nilai Y yang terkecil, nggak ada. 0. 0 bukan, karena 0 tidak termasuk. 0 bukan. Kalau kita ambil misalnya nilai Y-nya 0,01, bukan juga. Karena ada yang lebih kecil dari 0,01. Jadi untuk kasus selang terbuka seperti ini, dan kebenaran dia berada pada nilai pada yang paling kecil, ini tidak ada minimum globalnya. Nah, selanjutnya kita ubah. Ini, perhatikan ini ya, domainnya sekarang merupakan selang terbuka dari 0 sampai 2. Nggak ada nilai maksimum globalnya, nggak ada nilai minimum globalnya. Tidak ada yang terbesar, nilai terbesar Y, tidak ada nilai yang terkecil Y untuk domain yang kita miliki. Coba, Anda mau berapa sebut di sini nilai maksimum globalnya? Pasti ada nilai yang lebih besar. Sedangkan persyaratannya untuk maksimum tadi apa? Coba kita balik di sini untuk maksimum jika Fc lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X elemen D. Untuk kasus ini nggak ada nilai Fc yang kita padankan dengan Y yang lebih besar daripada Fx untuk semua anggota domain. Nggak ada. Jadi tidak ada nilai maksimum global dan tidak ada nilai minimum global. Kita masuk kepada beberapa contoh. Pertama di sini suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat, sama dengan contoh sebelumnya, memiliki nilai minimum global 0.
nilai Y-nya. Nilai minimum global itu nilai Y-nya. Nilai Y-nya 0. Ini, sini. Ini gambar Y sama dengan X kuadrat. Nilai minimum globalnya 0. Yang terjadi pada saat X sama dengan 0. Hanya ada satu nilai C yang membuat FC. Kalau kita hanya kita ambil C-nya di sini yang membuat FC, berarti kita substitusikan C ke Fx. Berarti Fc sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan 0, yaitu C sama dengan 0. Jadi nilai minimum global sama dengan 0 yang terjadi pada saat X sama dengan 0. Nilai C sama dengan 0 inilah. C sama dengan 0 inilah yang membuat nilai minimum global. Maksimum globalnya tidak ada. Berikutnya, fungsi Fx sama dengan cos X. Gambarnya seperti apa? Gambarnya kita tampilkan di bawah. Seperti ini gambarnya. Nih, yang warna biru. Nah, kalau kita berbicara nilai ekstrim global, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum global, maka bisa kita lihat nilai maksimum globalnya, yaitu nilai Y yang terbesar adalah 1. Di sini 1. Nilai maksimum globalnya 1. Dan bisa kita lihat juga dari grafik, nilai minimum globalnya adalah min 1, yang paling kecil. Ini. Dan Anda bisa ingat dari sifat fungsi cos, yaitu cos X, dia akan lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1, untuk setiap X anggota bilangan real. Tetapi untuk kasus ini, beda dengan kasus X kuadrat tadi, Y sama dengan kuadrat, X kuadrat, ada banyak nilai C yang membuat Fc sama dengan cos C sama dengan 1. Misalnya, C sama dengan min 4 per pi, C sama dengan min 2 per pi, C sama dengan 0, C sama dengan 2 pi, C sama dengan 4 pi. Ini, di titik-titik ini. Jadi ada banyak nilai C yang membuat cos C sama dengan 1. Tetapi dia mempunyai nilai maksimum globalnya. Nilainya adalah 1 yang bisa terjadi dalam hal cos X di banyak titik. Ada banyak nilai C yang membuat Fc sama dengan cos C sama dengan min 1. Misalnya C sama dengan min 3pi, C sama dengan min pi, C sama dengan pi, C sama dengan 3pi, C sama dengan 5pi. Yang kalau kita lihat di dalam gambar, ya iya, ini ada banyak. Nih, yang membuat nilai Fc sama dengan min 1. Tetapi nilai minimum globalnya tetap 1, yaitu min 1. Nilai minimumnya 1. Nilai maksimumnya 1. Nilai, yaitu 1 dalam hal ini. Nilai minimum globalnya ada 1 nilai, yaitu min 1. Oke. Sekarang kita lihat ekstrim global untuk fungsi X pangkat 3. Gambarnya seperti ini. Tidak mempunyai nilai ekstrim global. Tidak mempunyai nilai maksimum global dan tidak mempunyai nilai minimum global. Kita bisa lihat dari gambar, dari grafik. Mana nilai Fc yang paling besar? Yang lebih besar dari semua X untuk X anggota domainnya. Dalam hal ini real. Mana nilai Y? Nggak ada. Bila kita ambil satu nilai Y, misalnya Anda kasih nilai Y-nya, pasti ada yang lebih besar. Kasih satu nilai Y, ada yang lebih besar lagi nilai Y-nya. Jadi tidak mempunyai nilai maksimum global. Sama halnya juga tidak mempunyai nilai minimum global. Nggak ada nilai yang terkecil secara global. Kemudian kita masuk kepada nilai maksimum dan minimum lokal. Nah, sekarang ingat ya, beda. Anda ngerti maksudnya global? Global. Ngerti maksudnya lokal. Dari bahasa Indonesia ngerti ya, bisa ditangkap. Apa maksudnya global? Apa maksudnya lokal? Ya, kalau saya bayang-bayangkan dengan domain kita, Indonesia, maka kalau maksimum global itu katakanlah di pemerintahan, maka maksimum globalnya adalah Presiden RI. Maksimum
lokal, katakanlah kita ambil nanti domainnya Jawa Barat, maksimum lokalnya adalah Gubernur Jawa Barat. Demikian. Jadi untuk definisinya sebagai berikut. Untuk definisi maksimum lokal, minimum lokal. Misalkan S adalah daerah asal fungsi f yang memuat C, maka FC adalah nilai maksimum lokal dari f, dari fungsi f, jika terdapat selang terbuka AB yang memuat C, sehingga FC adalah nilai maksimum F pada AB irisan S. Nah, dengan logika yang sama, FC adalah nilai minimum lokal dari F jika terdapat selang terbuka AB yang memuat C, sehingga FC adalah nilai minimum F pada selang terbuka AB di iris S. Kemudian, FC adalah nilai ekstrim lokal dari fungsi F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Ya, karena nilai ekstrim ini adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Kalau lokal ya, maksimum lokal atau minimum lokal. Ya, demikian. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi bisa kita lihat grafik yang berwarna biru ini. Titik A adalah suatu titik yang menyebabkan FA menjadi minimum lokal. Jadi FA minimum lokal terjadi pada A. Kenapa minimum lokal? Ya paling kecil. Untuk bila kita ambil selang segini ya, selang terbuka ini ya, ini selang terbuka dalam satu selang di sini, selang ini ya, ini diiris dengan daerah asalnya yang warna biru, ini paling kecil, paling bawah ini. Nilai minimum lokal. Di sini bukan nilai minimum lokal. Misalnya di titik ini ya, ini yang saya sorot ini bukan minimum. Kenapa? Ya kita lihat dia lebih besar dari yang ada di sebelah kirinya. Bukan minimum. Kalau minimum itu harus apa? Harus lebih kecil dari suatu selang terbuka. Daripada suatu selang. Ini enggak. Ya kan? Enggak paling kecil. Dia lebih besar dari ada yang di kirinya. Kalau ini FC. FC maksimum lokal. Kalau kita ambil suatu selang segini, ya, dia merupakan yang terbesar nilai FC. Paling besar dia pada suatu selang terbuka. Diiris dengan S. Diiris dengan domain. Domainnya ini. Dari A sampai B. Ini minimum lokal. Paling kecil pada suatu selang. Titik FD maksimum lokal, paling besar pada suatu selang terbuka. FB merupakan, nah ini bukan maksimum lokal ini ya. Ini FB bukan maksimum lokal, FB merupakan minimum lokal. FB minimum lokal, karena paling kecil pada selang terbuka. Kita bisa selang terbuka di sini, yang memuat B, selang terbukanya diiris dengan daerah asalnya, jadi kita lihat daerah asalnya, ini paling kecil. Ya, Anda bisa lihat dengan gampang saja, ini paling kecil, ini paling besar, ini maksimum, minimum lokal, maksimum lokal, minimum lokal, maksimum lokal, minimum lokal. Nah, sekarang global. Kalau global tadi ya seluruhnya, untuk seluruhnya dari A sampai B, untuk seluruh ini. Mana yang paling besar? Untuk seluruh domainnya dari A sampai B. Ini yang paling besar. Jadi nilai maksimum globalnya adalah FB. Yang terjadi pada titik, nilai maksimum globalnya adalah FD yang terjadi pada titik X sama dengan D. Ini maksimum globalnya.
Ini minimum globalnya. FA. FA ini minimum global. Paling kecil di antara semua elemen daerah asal. Berikut ini adalah contoh untuk ekstrim lokal. Fungsinya adalah fx sama dengan x tambah per x yang gambarnya seperti berikut. Nah, kita dari contoh ini bisa melihat dari gambar ini bahwasanya f1 adalah nilai minimum lokal. Ini dia ya, ini artinya pada saat x1, f1-nya 2 minimum lokal. Minimum lokal. Kenapa? Karena untuk suatu selang ini ya, suatu selang terbuka, F1 adalah nilai yang terkecil. Jangan Anda bandingkan yang sebelah kanan, sampai semua. Kok lebih besar ini dari nilai yang ada di sini ya? Karena ini kan lebih kecil daripada F1. Nilai di sini kan lebih kecil. Tapi cukup, katanya apa? Ada suatu selang terbuka. Nih, ini paling kecil. F1 2, ini nilainya 2 adalah minimum lokal. Minimum lokal. Walaupun dia lebih besar dari yang ada di sini. Daripada grafik fungsi yang ini. Nah, yang ini F-1, ini X-nya min 1, F-1 nilai maksimum lokal. Ini nilai maksimum lokal. F-1, 2, ini maksimum lokal. Karena F-1 lebih besar daripada nilai-nilai yang ada pada suatu selang tertentu, ini selang terbuka tertentu yang memuat min 1. Paling besar deh nih. Cobaannya, gini aja gampangnya. Lihat aja sekitarnya, kiri kanannya. Kan dia paling besar ini. Gitu. Jadi ini F-1 sama dengan min 2 adalah nilai maksimum lokal. Kita masuk ke contoh berikutnya. Fx sama dengan x pangkat 3 tidak memiliki nilai ekstrim lokal. Gini ya, ini gambarnya. Nggak ada nih yang titik yang paling kecil ataupun suatu titik sehingga nilai FY-nya paling besar ataupun paling kecil secara lokal. Nggak ada. Mana ini yang paling kecil lokal, suatu titik, ataupun paling besar lokal, nggak ada. Bisa kita lihat dari grafiknya ya. Berikutnya kita masuk ke titik ujung dan titik dalam. Nah, masuk ke definisi dulu. Misalkan fungsi f dengan y sama dengan fx memiliki daerah fungsi df. Bila df sama dengan selang tertutup a, b, maka x sama dengan a disebut titik ujung kiri. Ini kiri ini ya. X sama dengan B disebut titik ujung kanan dari fungsi df. X sama dengan B disebut titik ujung kanan. Bilangan X sama dengan C anggota df, di mana C ada di dalam selang buka I yang merupakan himpunan bagian dari df, disebut titik dalam dari daerah fungsi df, disebut titik dalam. Contohnya, berikut, untuk selang tertutup 2,8. Titik ujung kiri adalah 2. Titik ujung kanan adalah 8. 3 merupakan salah satu titik dalam dari selang 28. Tak berhingga banyaknya titik dalam yang bisa 3, 3,5, 4. Itu merupakan semua titik dalam dari selang 2,8 ini. Yaitu suatu titik. Tadi titik dalam apa? Titik dalam adalah suatu titik yang ada di dalam selang buka I subset dari df. Ya ini. Banyak. Selang 1,5 tidak memiliki titik ujung selang. Tidak memiliki titik ujung selang. Tapi titik dalamnya ada, contohnya 2, 2,5, 3, itu titik dalamnya. Sekarang selang setengah terbuka, setengah tertutup, ini ya 2.
6, titik ujung kiri adalah 2, tidak ada titik ujung kanan. Dan 6 bukan merupakan salah satu titik dalam dari selang tersebut. 6 bukan merupakan titik dalam. Masuk aja dalam selang enggak? Apalagi titik dalam. Jadi 6 bukan merupakan, bukan ini ya. 6 bukan merupakan salah satu titik dalam dari selang tersebut. Definisi selanjutnya adalah mengenai titik stasioner dan titik singular. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang I. Suatu titik C yang memenuhi f aksen C sama dengan 0 dinamakan titik stasioner dari fungsi f. Kemudian, suatu titik dalam C pada selang I sehingga f aksen C tidak ada dinamakan titik singular dari f. Kemudian, kita masuk kepada definisi titik kritis. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang I. Titik ataupun bilangan kritis dari fungsi f terdiri atas itu. Pertama, titik ujung dari selang I. Kedua, titik stasioner dari f. Dan ketiga, titik singular dari f. Itu titik kritis. Jadinya ada 3, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Berikutnya kita akan mencari titik-titik kritis dari fungsi berikut. Ingat, titik kritis itu ada 3, yaitu titik ujung selang, serta titik yang berhubungan dengan turunan pertama, yaitu titik stasioner dan titik singular. Berarti, ini untuk yang nomor 1, titik ujung selang, berarti kita mempunyai apa titik ujung selangnya adalah min 2 dan 3. Ini, min 2 dan 3. Titik ujung selang. Nah, kemudian kita mencari turunan pertama. Turunan pertama, f aksen x adalah 6x kuadrat kurang 6x kurang 36 sama dengan, kalau kita sederhanakan menjadi 6x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 6x kurang 3x plus 2. Ini turunan pertama. Turunan pertama ini berhubungan dengan 2 titik kritis, yaitu titik stasioner dan titik singular. Ingat, titik stasioner dan titik singular. Titik singular adalah ketika turunan pertamanya tidak ada. Titik stasioner adalah ketika turunan pertamanya bernilai 0. Nah, ini f aksen x. F aksen x. Yang kita lihat terdefinisi pada min 2, 3. Ya, ini karena turunan ya. Kalau keturunan selangnya menjadi selang buka di titik ujungnya. Terdefinisi pada min 2, 3. Min 2, 3. Karena terdefinisi pada min 2, 3 berarti f titik singularnya tidak ada. Titik singular tidak ada. Titik singular tidak ada. Tidak ada suatu nilai x yang membuat f aksen x ini tidak ada. Coba perhatikan ini ya. Titik singularnya tidak ada. Selalu ada. F aksen selalu ada nilainya. Tidak ada x yang membuat nilai ini tidak ada. Berapa Anda maunya? Selalu ada. Tinggal substitusikan aja. Ada nilainya. Titik singularnya jadinya tidak ada. Kemudian, kita selesaikan f aksen x sama dengan 0 jika dan hanya jika x sama dengan 3, kemudian x sama dengan min 2.
Tetapi ini berada di luar selang. Sini ya. Pas di sini dia, pas di min 2 dan 3. Jadi sebenarnya titik stasionernya juga, stasioner juga tidak ada. Titik stasioner juga tidak ada. Sehingga kita peroleh apa? Sehingga kita peroleh titik kritisnya. Oleh karena itu, titik kritis X sama dengan hanya titik ujung saja, titik ujung selang saja, yaitu min 2, 3. Ini titik kritisnya. Kemudian kita lanjut untuk nomor 2. Titik ujung selangnya adalah min 1 dengan 27. Ada 2. Min 1, 27. Ya, masuk 22 ini ya. Kemudian kita ingin mencari titik stasioner dan titik singular yang berhubungan dengan turunan pertama. Berarti kita cari turunan pertamanya. G aksen T. G aksen T turunannya, karena kalau saya tulis lagi di sini, GT-nya adalah T pangkat sepertiga. Berarti G aksen T-nya adalah sepertiga T pangkat min 2/3, atau ini sama saja dengan 1 per T pangkat 2/3. Ini G aksen T-nya. G aksen T. Nah, kita lihat. Turunan pertama yang berhubungan dengan titik singular adalah ketika turunan pertamanya tidak ada. Nah, ini tidak ada ketika T-nya sama dengan 0. Karena pembagian 0 tidak terdefinisi. Berarti G aksen T tidak ada untuk T sama dengan 0. Nggak ada. Pembagian dengan 0 ini. Kan T, kalau kita substitusikan 0, kan ini pembagian dengan 0. Kan nggak terdefinisi. Berarti G aksen tidak ada untuk T sama dengan 0. Oleh karena itu, titik singular adalah 0. Kemudian, tidak ada T, sehingga G aksen T sama dengan 0. Nggak ada ini. 1 per apa yang sama dengan 0? Nggak ada. Nggak. Kan di sininya pembilangnya harus 0. Tapi ini 1. Tidak ada G aksen T yang bernilai 0. Oleh karena itu, tidak memiliki titik stasioner. Oleh karena itu, titik kritis X adalah sama dengan dalam hal ini T, titik kritis T sama dengan titik ujung selang beserta titik singular. Jadi ada 3 ini. Min 1, 0, 27. Inilah titik kritisnya. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana terjadinya nilai-nilai ekstrim. Nah, Fermat memformulasikan suatu teorema. Apa katanya? Jika Fc merupakan nilai ekstrim lokal, maka C adalah titik kritis F. Sekali lagi, jika Fc merupakan nilai ekstrim lokal, maka C adalah titik kritis F. Jadi kalau Fc merupakan nilai ekstrim lokal, pastilah C titik kritis. Tetapi ingat di dalam logika matematika, tidak berlaku konversnya, tidak berlaku jika C titik kritis berarti Fc nilai ekstrim lokal. Tidak berlaku, belum tentu. Kemudian, perhatikan contoh berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 1, maka kita tahu bahwasanya F0 sama dengan 1 adalah
nilai minimum lokal. F0 sama dengan 1 nilai minimum lokal. Nah, sekarang kita mencari turunan pertamanya. Turunan pertama dari F yaitu F aksen X sama dengan 2X. Yang bertujuan dalam hal ini kita mencari titik stasionernya. Kemudian kita setting F aksen X sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Yang berarti terjadi pada berapa? Pada X sama dengan 0. Jadi kita memiliki F aksen 0 sama dengan 0. F aksen 0 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 adalah titik kritis. Dan memang dia juga titik minimum lokal. Tapi perhatikan contoh berikut ini, yaitu kita memiliki Fx sama dengan X pangkat 3. Kalau kita turunkan, F aksen X-nya apa? F aksennya 3X kuadrat. 3X kuadrat. Yang berarti F aksen 0 sama dengan 0. Yang berarti di sini apa? Ada kurangnya di sini ya. X sama dengan 0 juga titik kritis. Karena berakibat F aksen 0 sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti titik kritis. Titik stasioner. Tetapi F0 bukan nilai ekstrim. Ini bisa kita lihat di gambar ini. Bukan nilai maksimum lokal dan bukan pula nilai minimum lokal. Jadi titik kritis. Jika X sama dengan C merupakan suatu titik kritis, belumlah pasti FC merupakan maksimum ataupun minimum lokal. Telah kita bahas sebelumnya bahwasanya titik kritis adalah calon untuk nilai ekstrim lokal. Kenapa calon? Ya karena titik kritis itu belum tentu merupakan nilai ekstrim. Hanya merupakan syarat perlu dari nilai ekstrim. Jadi berikut ini adalah suatu teorema, yaitu teorema uji turunan pertama bagi ekstrim lokal untuk menentukan nilai ekstrim lokal. Jadi misalkan C adalah titik kritis. Jadi kita cari titik kritisnya. Misalkan C adalah titik kritis. Fungsi kontinu F. Dan F terturunkan pada setiap titik pada selang yang memuat C, kecuali mungkin di C, bergerak melewati C dari kiri ke kanan. Jika F aksen berubah tanda dari negatif ke positif, maka FC merupakan nilai minimum lokal. Kenapa ya? Karena F aksen ini berubah tanda dari negatif ke positif. Negatif itu artinya F-nya turun. Fungsi F-nya itu turun dari kiri ke kanan. Turun, kemudian positif, naik. Turun, naik. Berarti di titik X sama dengan C, itu merupakan, FC-nya merupakan nilai minimum lokal. Kemudian jika F aksen berubah tanda dari positif ke negatif, berarti F-nya naik, kemudian turun, maka FC-nya merupakan nilai maksimum lokal. Jika F aksen tidak berubah tanda, maka FC bukan nilai ekstrim lokal. Jadi inilah ilustrasi uji turunan pertama untuk nilai ekstrim lokal. Seperti ini ya. Contohnya jika titik ini merupakan titik kritis, kita uji bagaimana nilai F aksennya. Kalau F aksennya lebih besar dari 0, artinya fungsinya naik. Fungsi F-nya naik. F aksennya lebih kecil dari 0, artinya fungsinya turun. Berarti titik tersebut adalah titik ekstrim, ataupun saya ganti saja ini titik maksimum lokal. Kalau F aksennya kecil dari 0, ini ya, kemudian besar dari 0, berarti titik ini adalah titik minimum lokal. Ini ada catatan ini, bisa Anda lihat ya, jika F aksen X lebih besar dari 0 pada suatu selang, maka F naik pada selang tersebut. Jika lebih kecil dari 0, maka F turun pada selang tersebut.
Gitu. Jadi kalau evaluasi nilai turunan pertamanya, kalau naik turun berarti titik kritis tersebut adalah maksimum lokal, kalau turun naik titik kritis tersebut adalah nilai minimum lokal. Baiklah, berikut ini kita akan menyelesaikan persoalan berikut, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum lokal fungsi f dengan fx sama dengan 3x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 kurang 12x kuadrat plus 5. Nah, dengan menggunakan uji turunan pertama, berarti pertama kita harus mencari titik kritis. Titik kritis itu ada 3, yaitu titik ujung selang, serta titik stasioner dan singular. Titik ujung selang nggak ada di sini ya. Titik ujung selang nggak ada karena di sini kita berbicara dengan X adalah himpunan bilangan real. Dan berarti ada dua titik yang mungkin, dan kedua titik itu berhubungan dengan turunan pertama, yaitu titik stasioner dan titik singular. Jadi kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya f aksen X ini sama dengan 12 X pangkat 3 kurang 12x kuadrat kurang 24x. Ini sama dengan, kalau kita sederhanakan menjadi 12x, kalau kita, ini kan 12x kali x kuadrat kurang x kurang 2. Kemudian ini kita faktorkan sehingga menjadi 12x dikali faktor dari ini adalah x kurang 2, x plus 1. Ya. Yang mana turunan pertama ini terdefinisi untuk x elemen real. Oleh karena itu apa? Tidak memiliki titik singular. Tidak memiliki titik singular. Nah, sekarang kita cari titik stasionernya. Titik stasionernya apa? Titik stasionernya adalah suatu titik yang mengakibatkan f aksen x sama dengan 0. Dan ini terjadi jika dan hanya jika x-nya sama dengan, lihat di sini, ini f aksen x-nya ya. F aksen x-nya terjadi pada saat x sama dengan 0, x sama dengan 2, serta x sama dengan min 1 dari sini. Ya. Jadi titik kritisnya ada 3, yaitu min 1, 0, 2. Itu titik kritisnya. Kemudian, dengan uji turunan pertama, kita buat ini garis bilangan. Kemudian yang menyatakan posisi titik kritis, yaitu min 1, 0, 2. Nah, kemudian kita evaluasi nilai turunan pertamanya di titik-titik yang ada di sini berikut selangnya. Kita udah tahu tadi di min 1 nilainya adalah f aksen x-nya 0, di sini 0, di sini 0. Kemudian kita evaluasi di selang di sini bagaimana nilai f aksen x-nya. Pilih aja seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pilih aja satu nilai. Misalnya 3. Substitusikan ke f aksen x-nya di sini. 3. Masukkan, nggak usah pas sekali ya. Tinggal lihat tandanya. Positif, 3 kurang 2 positif, positif. Berarti di sini positif. Tanda f aksen x-nya. Di sini, masukkan aja misalnya antara 0 dan 2, 1. Positif, negatif, positif. Berarti negatif. Nah, nanti di sini udah pasti positif, di sini negatif. Negatif, kalau bagaimana dengan grafik F-nya, berarti ini turun, grafik F-nya turun, positif, naik, turun,
kemudian naik. Ini apa namanya? Fx-nya. Jadi dari grafik sini bisa kita lihat, dan berdasarkan dengan uji teorema turunan pertama, ini hanya untuk memudahkan kita gambar sketsanya, bahwasanya kita melihat, jadi F-1 ini F-1 turun, naik, berarti nilai minimum lokal. Nilai minimum lokal. Nah, berapa nilainya di sini? Nilai minimum lokalnya coba kita substitusikan. Nah, di sini sering terjadi kekeliruan ya, F-1 bukan disubstitusikan ke sini. Kalau disubstitusikan ke sini hasilnya ya 0. Disubstitusikan ke nilai F. Substitusikan ke sini. Nih, ke F. Substitusikannya ke F. Berapa F-nya? Masukin -1. -1 berarti berapa ini ya? Kalau kita substitusikan sini, -1 3 tambah 4, 7, tambah 5, 12, kurang 12, berarti 0 ya. 0, nilai minimum lokal. Kemudian kita lihat di 0, F0. Nah, ini gampang, 0. Substitusikannya juga ke sini, 0. Sini, 0, 0, 0, 5. Berarti ini 5 adalah nilai, kita lihat 0 ya, naik, turun, maksimum lokal. Maksimum lokal. Kemudian, satu lagi ini, F2. Masukkan juga ke sini ya. Berapa itu nilainya? Berapa ini ya? F2, coba saya hitung ini, 37 adalah nilai 2. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Nah, ini kelihatan di sini ya. Turun, naik. Minimum. Nilai minimum. Nilai minimum lokal. Ini jawabannya jadinya.